Haleluya. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Sehat? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ini pengalaman yang saya anggap sebagai unik ketika saya sedang menyervis kendaraan saya di Jalan Cihanjuang. Itu tepat bulan Ramadan, bulan puasa, saudara ya. Ya, memang saya memikirkan kalau orang sudah punya niat dan punya pikiran yang tidak baik, selalu dia punya cara untuk menaklukkan kebaikan. Waktu saya sedang nyervis mobil, ini sebenarnya langganan, suara langganan. Saya mengganti, saya lupa namanya, Bosch As namanya itu. Saya tahu persis bahwa memang selama ini saya cukup mempercayai dia, orang ini. Waktu saya membeli onderdil itu, saya taruh dan saya bilang, Pak, tolong ini diganti nanti onderdil. Ya Pak. Kemudian saya turun sebentar untuk membeli spare part lainnya. Kemudian singkat ceritanya saya kembali, ini sebuah pertempuran siapa lebih punya intrik untuk menghadapi kasus ini. Jadi waktu saya pulang, saudara, itu onderdil, saya mulai curiga karena kok tidak ada bekas-bekas ada di sekitar mobil saya. Ini di mana ini onderdil bekasnya, kok enggak? Katanya sudah diganti tapi kok enggak ada bekasnya. Saya mulai ada perasaan curiga, saudara. Ya. Tiba-tiba memang saya menemukan onderdil itu, dia sudah ngomong dipasang, ternyata onderdil itu masih ada di bak mobil yang lain. Saya lihat persis ini, saya tidak salah, di plastik, dan saya lihat sepintas onderdil itu ini masih di sini. Kenapa dia bilang sudah dipasang? Wah, saya mulai cari jalan bagaimana bisa mengambil kembali barang ini karena masih baru. Saya mulai cari cara bagaimana dia betul-betul tidak mencari keuntungan atas kelengahan saya. Kemudian saya mulai bilang kepada dia, Pak, tolong dicek juga. Waktu itu saya masih pakai mobil kecil, mesin masih di dalam, ya, hijet 1000. Pak, tolong cek sekitar karbulasi dan mungkin perlu dicun apa. Tolong buka, karena platinnya agaknya setelannya kurang bagus. Oh ya Pak. Pikir saya dia buka mobil saya di pintu tengah dan dia masuk, saya akan ambil itu barang saya. Wah, luar biasa, saudara. Waktu saya sedang mengarahkan seperti itu, dia pamit saya, Pak, sebentar Pak ya, saya ambil alat dulu. Karena sebenarnya saya ada di dekat mobil saya, di pintu tengah itu, saya mengarahkan, Pak, tolong ini bongkar, nanti ada yang perlu dicek. Kemudian dia juga bilang, Pak, saya pergi dulu, saya mau ambil alat dulu untuk buka sesuatu. Saudara, begitu dia pergi, dia lewat di mobil yang tadi baknya ada onderdil saya lihat dari balik mobil, dari kaca hitam itu, dia sudah ambil duluan Pak masuk. Kalah saya, saudara ya. Saya mencoba berbelit, dia lebih membelit, saudara. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya senang dengan pujian yang terakhir. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan betapa hebatnya Tuhan. Tema saya pagi hari tentang kelit manusia menghadapi belitan Allah. Kelit manusia menghadapi belitan Allah. Ya, tema saya itu. Kelit manusia menghadapi belitan Allah. Saudaraku, saya sungguh diberkati. Memang seringkali kitab Yunus ini lebih banyak orang memikirkan Yunusnya, tapi saya lebih banyak memikirkan kehebatan Allah. Ya, banyak orang ketika membaca firman Tuhan terlalu terkonsentrasi apa yang dipikirkan dihadapi manusia, lupa bahwa sebenarnya semua bagian firman Tuhan itu inti-intinya dan benang merahnya adalah supaya kita mengenal kebesaran Tuhan. Terlalu banyak waktu kita berkonsentrasi melihat persoalan dan pergumulan manusia, kita lupa melihat kehebatan Tuhan. Pagi hari ini saya melihat kuasa kedaulatan yang membelit Yunus ketika Yunus berkelit, ya. Kuasa kedaulatan Tuhan yang membelit Yunus ketika Yunus berkelit. Yunus pasal 1, saudara gua, menjadi konsentrasi saya pagi hari ini. Satu pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan bagi saya dan saya berharap bagi saudara juga. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17.
Mari kita perhatikan baik-baik pada bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi tema kita bagi hari ini, kelit manusia berhadapan dengan belitan Allah. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 saya akan bacakan bagi kita semua. Saya berharap sembari firman Tuhan dibacakan, saudara pun sudah mungkin 50% menangkap message dari bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah membuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Haleluya. Ibu bapak dikasih Tuhan, sekali lagi kadang ada mis-mis interpretasi penafsiran terhadap kitab-kitab PA. Saya menyebutnya kitab Yunus ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang ada yang mengatakan ini kitab tentang Allah yang punya misi kepada bangsa-bangsa lain. Saya menyebutnya itu sebagai hal yang berikutnya. Tapi sebenarnya kitab Yunus saya mempertontonkan sebagai proyek kedaulatan Tuhan dan belas kasihan ketika orang bertobat. Ya, jelas memang Allah punya komitmen untuk menghukum sebuah bangsa kalau bangsa itu betul-betul tidak mau bertobat. Tetapi ya ada pemulihan dan ada keselamatan kalau bangsa itu bertobat.
Mungkin bagi kaum misiologis atau orang-orang yang senang dalam dunia misi mengangkat kitab ini sebagai misi Allah bagi bangsa-bangsa. Tapi sebenarnya porsi utama adalah kedaulatan Tuhan dan juga belas kasihan Tuhan, di mana Allah walaupun sudah memutuskan untuk menghukum, kalau orang-orang bertobat selalu ada belas kasihan. Nah, bagian yang pertama yang saya belajar berkaitan dengan kekuatan kedaulatan Tuhan menghadapi kelitan seorang yang bernama Yunus. Ibu bapak dikasih Tuhan, sekali lagi selalu saya katakan bahwa mungkin saja kita belajar tentang Yunus, tidak salah, tapi kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik saudaraku, bagaimana Yunus berusaha berkelit dari kedaulatan dan kemauan Allah, tetapi Allah selalu memenangkan itu. Mari kita lihat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kelit yang pertama apa saudara? Manusia berusaha menghindar. Ya, menghindar. Kalau boleh tidak diketahui, kalau boleh tidak bisa dijangkau, tetapi Tuhan memblokade. Saya bilang di sini saudara, manusia berusaha, kelitan pertama, manusia berusaha menghindar sejauh mungkin, tetapi Tuhan memblokade. Saudara lihat baik-baik saudara, ceritanya tidak banyak. Kisah tentang bagaimana deal-deal dengan Yunus, apakah Yunus, Tuhan saya nggak mau, tapi ceritanya langsung saja mengungkap tentang Yunus memutuskan untuk pergi menuju ke Tarsis. Padahal saudara kalau perhatikan, Niniwe, ibu kota Asyur itu, kalau dilihat dari segi posisi sangat kontradiksi. Ya, kalau dari posisi saudara, Niniwe harus mengarah ke barat laut, sementara Yunus melarikan diri ke arah Spanyol. Saya mencoba untuk melihat geografi di situ, kurang lebih 550 mil menuju ke arah Niniwe, tetapi bisa ribuan kilometer menuju ke Spanyol. Saudara perhatikan baik-baik. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tarsis juga di daerah-daerah sebelah barat. Luar biasa. Yunus terus berusaha untuk menghindar dan bersembunyi dari kepentingan Tuhan. Dia tidak ragu-ragu untuk menolak apa yang Allah mau. Bahkan dalam bahasa berikutnya di ayat 456, dia pun bersembunyi di bagian bawah, di bagian paling bawah di tempat itu. Seperti tidak biasa orang yang sedang berlayar atau orang yang sedang menuju ke satu tempat, kalau itu bukan pedagang, dia mengambil tempat paling bawah. Lihat baik-baik. Yunus berusaha menghindari, kalau boleh tidak diketahui, tapak tilasnya tidak bisa terjangkau, karena dia punya sikap tidak mau pergi ke Niniwe. Dan memang banyak alasan saudara. Umumnya orang menafsirkan, para teolog menafsirkan bahwa karena orang Israel tidak suka dengan Asyur yang sering mengganggu Israel, dan kemudian memang tahun 722 akhirnya Asyur mencaplok Israel. Yunus tahu persis bahwa mengapa dia menentang Tuhan, karena dia tidak suka kepada Niniwe, tetapi juga dia tahu persis bahwa Tuhan penuh belas kasihan. Memang seringkali kita konflik dengan Tuhan karena perbedaan perspektif. Ya. Memandang Niniwe sebagai kota yang bagi Tuhan memang layak dihukum, tetapi ada belas kasihan. Bagi Yunus, Niniwe adalah negara gangguan bagi Israel. Sekaligus Yunus berpikir bahwa Tuhan harus mengajar dan tidak boleh diampuni sedikitpun. Selalu konflik kita dengan Tuhan adalah perkara perbedaan itu. Tapi saya kembali kepada persoalan kehebatan Tuhan membelit Yunus, walaupun Yunus berusaha berkelit. Yunus berusaha menghindar dari Tuhan Allah, tetapi Tuhan memblokade. Lihat baik-baik, di situ ada fakta pasal 1 yang dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Tuhan berkali-kali di kitab Yunus ada kata Tuhan menurunkan, Tuhan mengirim, Tuhan menetapkan. Ini persoalan kedaulatan Tuhan. Ya. Tuhan tahu bagaimana caranya memblokade bagi orang-orang yang sungguh tidak mau konsisten dan komitmen pada firman Tuhan. Saudaraku, yang saya tertarik, tindakan Tuhan itu terukur, luar biasa. Ya. Bahkan di ayat 5 dikatakan, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak. Dan kemudian di ayat 4 sebelumnya, bahkan kapal itu hampir terpukul hancur.
Saya melihat fakta ini bukan sekedar fakta kebetulan. Antara Tuhan mendatangkan ikan, menghadirkan masalah supaya Yunus kembali kepada kehendak Tuhan, itu betul-betul terukur. Sampai penulis mengungkapkan kapal itu hampir-hampir terpukul hancur, tidak sampai hancur. Ini bukan sekedar kisah bahwa kebetulan tidak hancur. Saya melihat kedaulatan Tuhan. Tuhan mengatur sedemikian rupa, tidak harus sampai hancur, karena yang dikejar si tikus Yunus itu. Ini bahasa saya, saudara. Tikus yang ngeyel ini, saudara. Ya. Luar biasa. Ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Apapun yang saudara sedang usahakan pikirkan, yang saudara bersengaja melawan kehendak Tuhan, Tuhan tidak kehabisan akal memblokade jalan saudara. Amin. Amin. Ini gak senang, saudara, ya. Karena ini masalahnya kita kepengen Tuhan mengikuti kita daripada memblokade kita. Ya. Semua kita senang kalau apa yang kita inginkan disetujui Tuhan. Tapi jangan lupa, saya selalu mengembalikan, saudara, jangan pernah orang Kristen memperalat dan mengkangkangi Tuhan kecuali kita tunduk pada Tuhan. Apa sih kebanggaannya bagi kita melawan Tuhan? Ya. Apa sih kebanggaannya bagi kita tidak setuju dengan kehendak Tuhan? Saya selalu melihat dari PL ke BB adalah persoalan umat manusia harus belajar dan belajar terus tentang kedaulatan Tuhan. Dan bagian kita adalah mau mentaati, jangan berusaha untuk berkelit, menghindar dari Tuhan. Saya suka katakan, saya sedikit mungkin agak norak, saudara, kalau orang bilang lakukan kewajibanmu, maka ambil hakmu. Saya sebaliknya, ketaatan itu bukan kewajiban, ketaatan itu hak istimewa. Ya. Kalau ada undang-undang hak asasi manusia, itu dalam undang-undang itu dibahas-bahas, hak asasi itu hakikat dan natur manusia. Hak asasi itu bukan kewajiban, hak asasi itu bukan tempelan, tetapi hak asasi itu melekat dalam kenikmatan manusia. Saya kembali pada persoalan taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan itu bukan kewajiban. Taat pada Tuhan itu hakikat. Taat pada Tuhan itu adalah kenikmatan hidup. Boleh apa saya nggak taat pada Tuhan? Silakan. Tapi saudara tidak tenang sendiri, karena saudara menyangkali hakikat. Yunus, saudara punya dikasih berusaha untuk tidak mentaati Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan ketika memblokade dalam rangka untuk membuat Yunus belajar taat. Karena taat itu adalah haknya, bukan kepentingan Tuhan terutama. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, ini sebuah pelajaran bagi kita. Terlalu naif lah kalau kita mencoba untuk memaksa Tuhan mengikuti kita daripada kita mengikuti Tuhan. Karena mengikuti Tuhan adalah kenikmatan dan kesenangan. Mengikuti Tuhan adalah kebanggaan. Banggalah kalau kita taat pada Tuhan. Memang sebelum kita bertobat, sebelum kita diubahkan, melanggar itu kebanggaan. Ya. Melanggar lampu merah, tidak ketahuan polisi kejar gak dapat tanggal gua gitu loh. Betul gak? Ya, amin? Betul gak? Ya, bikin usaha dagang misalnya, ya, bisa bohong-bohong sedikit, gak ketahuan gua gitu loh. Ya memang itu dulu, saudara. Pelanggaran dan ketidaktaatan itu sebuah kebanggaan. Tetapi pada waktu kita menjadi milik Kristus, jangan lupa, saudara, Alkitab memberi pelajaran menarik bahwa ketaatan itu adalah kebanggaan. Ya. Yunus berusaha menghindar, kalau boleh tidak diketahui. Ini seperti anak kecil, ya. Saya ingat waktu kecil, saya termasuk anak nakal, ya. Nanti tanya adik saya, kalau nggak salah mungkin adik saya akan datang hari Selasa. Pak Isa pasti tahu, karena dia kontak saya. Saya Selasa datang ke Perdana Wisata, katanya ada pertemuan apa. Dia tahu banget saya. Saya itu paling banyak dimusuhin mami saya karena bandelnya bukan air. Ya. Kalau sudah namanya disuruh di rumah itu paling gak kerasan. Di rumah jangan pergi-pergi kau. Banyak alasan. Saya bisa menciptakan segudang alasan untuk bisa pergi. Ya. Kadang mungkin mami tidur, papi tidur, teman tidur, menyelinap pergi main. Diperkirakan sebelum bangun sudah bangun. Ikut tidur, ya. Kalau udah bagi-bagi makanan, yang lain belum bangun, saya bangun, bagi makan untuk 8 anak, saya ambil perpuluhan dulu. Mas ambil kacang satu-satu, mas makan dulu, kemudian tidur. Tidak kelihatan bahwa sudah terjadi pemotongan.
Wah, setiap kali kami pulang, dari kecil sudah berusaha untuk defense mekanismenya itu tinggi. Bagaimana cara berkeliling? Nah, ini seperti waktu saya belum terlalu pintar, masih kecil. Jadi usia 4 tahun, 3 tahun sudah bisa berkeliling. Ketika mana Mika, lari saya sembunyi ke bawah tempat tidur. Nah, tapi dasar anak-anak ya, kepala saya masuk, tubuh saya masuk separuh, saya pikir sudah tidak tahu, ternyata pantat kelihatan. Nah, banyak kita seperti Tuhan dengan Tuhan seperti itu. Kita merasa bisa bersembunyi dari Tuhan. Kita merasa bisa jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan punya daya kedaulatan yang luar biasa untuk membeli saudara. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Amin. Tuhan tahu caranya mengembalikan saudara pada hakikat hak istimewa taat pada Dia. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, manusia mencari jalannya sendiri, tetapi Tuhan tetap yang mengarahkan. Waktu saya lihat peristiwa ini, saya tambahkan fakta di sini. Yunus mencari kerugian-kerugian bagi Tuhan, tetapi Tuhan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Lihat baik-baik saudara ya. Yunus berusaha untuk sembunyi, ditangkaplah lewat undi. Ya, ini biasa dalam tradisi mereka kalau ada masalah. Kalau mungkin dalam konteks Israel itu ada urim tumim. Siapa yang berbuat kejahatan? Luar biasa. Pendekatan tradisional bisa dipakai Allah untuk menangkap si Yunus. Ya, akhirnya Yunus ketahuan. Tapi yang saya perhatikan di sini, saudara, justru orang-orang yang bertobat ini nampaknya lebih rohani daripada si Yunus. Luar biasa. Satu, mereka bertobat, percaya Tuhan Allah Yahweh. Hebat tuh. Malah mereka orang-orang itu sangat takut akan Tuhan, malah melakukan korban sembelihan di pasal 1 ayat 16. Mereka bagus sekali. Yunus melihat mungkin Tuhan akan rugi, tetapi nyatanya Tuhan untung. Penyangkalan, pelarian, penghindaran yang dilakukan Yunus justru membuat orang-orang dalam kru kapal itu bertobat. Tapi menarik bagi saya berkaitan dengan dua hal yang kedua tadi, manusia mencari jalannya sendiri, tapi tetap Tuhan mengarahkan mana yang tepat. Saudara lihat baik-baik. Yunus mengaku berdosa dan minta dibuang ke laut. Tapi saya ingin fokus kepada para kru kapal tadi. Mereka justru lebih bagus. Udahlah kita ke pelabuhan lagi. Lihat baik-baik. Norak banget itu saudara ya. Ya karena mungkin begitu juga. Kadang orang tidak percaya lebih bagus perilakunya daripada orang tidak percaya. Jadi jangan sampai begitu saudara, malulah kita ya. Jangan sampai orang percaya tidak menjadi teladan dari orang tidak percaya. Ini orang yang baru percaya justru punya sikap yang lebih positif. Tetapi positif belum tentu benar. Karena apa? Kru itu tadi setelah Yunus sadar, Yunus kan bilang begini, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kami. Tapi apa yang diusahakan para kru itu? Mereka sekuat tenaga mendayung dan membawa kapal itu ke darat. Kan semuanya buang saja. Tapi mereka malah berpikir positif. Barangkali mereka berpikir, mari kita kembali ke pelabuhan tadi, ke Yafo. Karena persoalannya di situ. Mereka nampaknya ingin membawa Yunus kembali ke pantai, ke pelabuhan. Itu bagus. Tapi persoalan Tuhan bukan persoalan terhadap para kru kapal, tapi terhadap Yunus. Ya. Akhirnya mereka tidak mampu, dikatakan, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelombang. Lihat baik-baik. Sebenarnya arahnya sudah positif, bagus. Para kru kapal tadi mengarahkan kepada hal yang siapa tahu Yunus kembali ke Yafo dan bertobat di situ, segera pergi ke Niniwe, bagus. Tapi yang bagus belum tentu cara Tuhan. Ternyata ketika mereka bergerak ke pelabuhan malah makin besar. Karena persoalannya bukan pada mereka. Apa yang saya pelajari di sini? Seringkali kita berpikir bahwa kita punya jalan yang positif, yang baik. Tapi saya kira kita tetap harus belajar. Belum tentu yang terbaik itu, yang baik bagi kita, cukup pas dengan cara Tuhan. Nyatanya para kru kapal tidak sanggup mengatasi gelombang, malah makin besar walaupun arah mereka positif. Ya, luar biasa. Ini belitan yang kedua ya. Manusia mencari jalan, tetaplah Tuhan yang mengarahkan. Lagi-lagi kedaulatan Tuhan.
Makanya pelajaran bagi kita saudara, apapun yang kita lakukan, kelihatan positif pun kita harus berkata, Tuhan, ini kok rasanya tepat dengan apa yang kau mau, tetapi aku mau lebih tepat lagi apa yang kamu mau. Ya. Karena kita memang punya pikiran positif, baik, tapi kita tetap harus menyadari bahwa jawaban Tuhanlah lebih komprehensif, lebih tepat. Karena sebuah jawaban selalu ada maksud yang lebih tepat, dan hanya Allah yang tahu. Makanya Yesus mengatakan kalau kamu pergi kemanapun, mau berusaha, jangan lupa biarlah kehendak Tuhan jadi. Biarlah Tuhan mengarahkan. Jangan kita mengarahkan Tuhan, walaupun kita sudah berpikir baik. Tetapi biarlah kita berpikir lebih tepat lagi, supaya yang lebih baik dari Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Ini penting. Ini penting. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk membelit umatnya supaya kembali kepada kehendaknya. Saudaraku, yang ketiga yang menarik bagi saya, saudaraku, manusia tidak bertobat sungguh-sungguh, Tuhan sanggup mempertobatkan sepenuhnya. Manusia tidak bertobat sungguh-sungguh, Tuhan sanggup menobatkan sepenuhnya. Saudara, ini aneh Yunus ini memang. Saya juga nggak tahu, apakah saya juga akan begitu. Seharusnya dia lebih rohani daripada para kru kapal. Yang penyebabnya aku, masalahnya aku. Seharusnya minimal dia cocok dengan cara para kru kapal menyelesaikan masalah. Oke, yuk kita kembali ke pelabuhan karena masalahnya di sini. Tapi Yunus bertobat separuh sama dengan tidak bertobat, saudara. Tidak ada kata lumayan dia berubah. Kalau berubah tidak pas dengan kehendak Tuhan, sama dengan tidak berubah. Nah, baik sedikit, baik besar, sama dengan nilainya tidak tepat baiknya. Waktu zaman Hakim terkenal di mana-mana itu, banyak orang Kristen di Solo bilang begini, Hakim itu bagus loh, pengajarannya seperti orang Kristen tentang kerajaan Allah. Saya langsung jawab, jangan kejebak. Ya, mirip dan dekat kerajaan Allah tidak sama dengan masuk kerajaan Allah. Jangan lupa itu. Ya. Mirip dekat dengan kerajaan Allah tidak sama dengan masuk kerajaan Allah. Yunus sepertinya, oh bagus sekali, Yunus merasa bersalah. Tapi sebenarnya ini bukan pertobatan yang tuntas. Ini pertobatan semu dan tetap ingin menghindar. Buanglah aku ke laut, buanglah aku ke laut. Lagi-lagi ini, memang saya selalu katakan betapa sabar dan berdaulatnya Tuhan di PL itu, saudara ya. Saya pernah katakan, Allah kayak gak ada orang lain yang bisa diutus. Ya, gantilah Yunus A, Yunus B, Yunus C. Masih banyak orang yang bisa dipakai Tuhan. Saya belajar tentang dari PL ke BB, setiap umat, orang pilihan, anak pilihan yang selalu sudah ada dalam koridor pilihan Tuhan. Ya, nakal-nakal seperti apapun Tuhan tidak pernah membuang dari status keanakannya, kecuali dia komitmen untuk membawa bertobat sepenuhnya. Ya, ini hebat. Lihat murid-murid Yesus, saya pernah katakan, Tuhan ini kayak kurang orang yang intelektual pada zaman itu dibanding dengan para murid. Ya, sudah blow on, ups down, ya, nggak stabil rohaninya. Kadang marah-marah dikit. Guru, kenapa kau sibuk-sibuk mikirin wanita itu? Ayo pergi jalan lagi. Kenapa sih kau mikirin si wanita Venesia itu? Wah, ini ngeyelnya bukan main. Dan pengennya enak, saudara. Mungkin mirip gitu ya, orang Kristen banyak gitu juga kan. Pengen enak dan ngeyel-ngeyelnya banyak. Lalu lihat baik-baik, waktu Yesus mati di kayu salib, murid-murid pergi pun, Yesus tidak pernah mengeluarkan SK. Ya, terhadap murid-murid. Udahlah, kita gantilah. Ini 12 murid kacau semua ini, ngaco semua ini, memalukan. Udahlah, kita ganti. Mungkin jalan lagi ke Danau Galilea, pilih yang lain. Tidak, saudara. Tuhan itu luar biasa. Sabarnya bukan main. Dalam Yesus jelas sekali. Didatangi murid-murid, luar biasa. Konseling. Jadi kalau konseling tidak bentak-bentak, kurang ajar loh, keterlaluan kau. Udah dididik 3,5 tahun, tidak bertobat kau. Balik. Gua kamplang dulu satu persatu. Tidak, saudara. Waktu malam itu, Petrus dan teman-temannya pergi kan. Anak-anakku, apa
apakah kau punya lauk pauk? Waduh, luar biasa sudah. Pengekalan diri Tuhan luar biasa. Harusnya marah itu. Kalau saya sudah dosa marah itu. Siapa? Keluar. Masih ada mahasiswa baru yang lebih baik dari kau. Enggak, saudara. Apa kau punya? Luar biasa deh. Apa kau punya lauk pauk? Semalaman saya nggak dapat ikan. Oke, tebarkan jalan. Luar biasa. Ajak makan ya dapat. Kemudian Tuhan tanyanya pun udah gegabah emosi, saudara. Ini luar biasa ya, untuk terus meluruskan. Petrus, apa kau mengasihi aku lebih dari semuanya? Tidak dipelototin. Petrus, menyesal aku. Kau kujadikan orang penting, bukannya lingkaran 12 dari 70, lingkaran 3 kau orang penting dan aku memang pakai. Keterlaluan kau ya. Dia hanya tanya, apa kau mengasihi? Nah kemudian di ayat berikutnya dia mau lempar juga tanggung jawab. Pokoknya Tuhan komitmen walaupun kau ngaco, nilaimu D, jeblok, saya tetap ingin memulihkan kamu. Luar biasa Tuhan. Petrus bilang begini, guru, gimana dengan dia, murid yang kau kasih, mau lempar tanggung jawab? Maksudnya dia sajalah. Tidak. Urusanku ada dengan kamu. Dia mau mati, gak mati, mau seperti apa dia, nanti ada urusan lain. Luar biasa saudara. Tuhan, saya belajar tentang kedaulatan Tuhan. Seringkali kita seperti Yunus, bertobat setengah-setengah dan ingin menghapuskan segala-galanya supaya kita puas dengan keinginan kita. Yunus tetap keras hati, tidak sadar bahwa ya saya salah. Bertobat itu artinya apa saudara? Bertobat itu artinya apa? Berbalik kembali 180 derajat. Bukan menyesal pura-pura. Ada banyak orang bertobat itu sebenarnya tidak sungguh bertobat. Ya saya salah, tapi memang sebenarnya karena dia tadi memancing saya. Itu sebenarnya tidak bertobat sungguh-sungguh. Ya. Oh ya saya salah. Aduh sayang, seandainya saya tadi tidak menerima itu mungkin saja. Itu tidak bertobat sungguh-sungguh. Masih cari kambing hitam, kambing abu-abu. Ya. Supaya ada faktor-faktor penyebab mengapa saya bersalah. Itu bukan bertobat sesungguhnya. Yunus juga begitu. Buang aku ke laut. Dia pikir Tuhan sudah tidak bisa lagi membeli dirinya. Kalau dia dimakan oleh ikan, habis sudah. Atau minimal tidak dimakan ikan mati, membusuk di laut. Siapa yang ambil dia? Tuhan dilawan. Saya kira ini sebenarnya pikiran-pikiran manusia pada umumnya. Terlalu banyak kita seringkali berusaha main-main dengan Tuhan. Seperti Tuhan bisa dimain-mainin. Saudaraku, ini yang saya katakan, manusia tidak bertobat, terutama anak-anaknya yang nomor pilihannya. Tuhan sanggup membeli dia untuk bertobat sungguh-sungguh. Harusnya kan dia, ya saya berdosa, yuk kita balik sambil malu, balik ke pelabuhan Yavo, dan saya mau pergi ke Niniwe. Dan memang saudara, pasal 4 tetap memunculkan Yunus yang sulit bertobat. Nah, saudara lihat baik-baik, waktu dibuang, tapi menarik, sekali lagi, Yunus berkelit lagi, tidak bertobat sungguh-sungguh. Ayat 17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Lihat baik-baik, kata itu sangat familiar di Yunus ya. Tuhan menentukan, Tuhan mendatangkan. Ada badai besar, ada ikan besar, dan kemudian Tuhan membuat ikan itu juga mengeluarkan si Yunus. Saya kira kita belajar kembali untuk melihat kuasa Tuhan. Ini seperti mimpi, kalau saudara sedang mimpi dikejar orang gila. Kemana saja selalu ketemu. Pintu ditutup, tahu-tahu pintunya terbuka sendiri. Sudah sembunyi, tahu-tahu di belakangnya. Nah, begitulah saudara. Raja Daud berkata, kemana aku akan menjauhi rohmu? Karena ke dalam samudera sekalipun, ke tempat yang jauh sekalipun, kau tetap ada di situ. Ibu bapak dikasih Tuhan, jangan pernah merekayasa Tuhan, karena kedaulatan Tuhan tidak pernah bisa diselewengkan dan dihancurkan. Pertama kita perlu belajar kedaulatan Tuhan untuk menggiring kita selalu menikmati hak istimewa yang namanya ketaatan. Ya. Saya ingin sharing sejenak saudara. Tidak ada maksud lain kecuali saya menangkapnya sebagai cara Tuhan menggiring orang ini taat. Ya, adik saya yang
Pak Ishak juga tahu yang saya katakan besok itu datang. Mungkin tanya lagi. Satu ketika dia naik motor, saudara, ya, dia ditabrak oleh taksi. Kepalanya cukup terganggu dan kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Persoalannya adalah bukan masalah dia sakitnya, tapi ada kisah yang lucu. Ya, tapi sekali lagi saudara tenang saja. Topik saya bukan masalah persembahannya, tetapi persoalan cara Tuhan menggiring untuk taatnya. Saya ulangi sekali, ini bukan masalah persembahan dan saya tidak dipesan oleh siapapun. Ya. Pada waktu adik saya di rumah sakit, ya, dia beritahu saya, sopir taksi itu ternyata orang Kristen. Ya, lumayan salah satu cirinya nabrak bertanggung jawab. Ya, nabrak dan kemudian datang, aduh ibu bagaimana? Dibawalah ke rumah sakit. Dan kemudian dia berkata kepada adik saya, ibu, saya bersyukur dengan pengalaman ini. Sebenarnya saya sedang diingatkan Tuhan apa yang saya coba untuk menghindar. Apa Pak? Jadi ketika diberitahu biaya perawatan itu 12 juta, saudara, Bapak itu bilang begini, sesungguhnya kurang lebih 1 tahun saya mencoba untuk tidak membayar perpuluhan. Tenang saja saudara, saya tidak akan berkhotbah perpuluhan, ya. Saya tidak dipesan oleh pendeta siapapun, ya. Saya hanya berkhotbah berkaitan dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa, ya. Manusia berkelit, tetapi Tuhan membeli, ya. Dan saya sungguh minta maaf, saya minta ampun pada Tuhan. Dan dengan cara ini saya baru sadar apa yang saya lakukan tetap diketahui Tuhan. Tepat pembayaran opname 12 juta, ya. Dan itu tidak dibayar setahun. Berarti kalau 12 juta setahun, itu 1 bulan berapa income ya saudara? Ah, biasanya kalau diam-diam itu duit cepat saudara. Kalau diam ya. Luar biasa, ya. 12 juta itu berarti 1 bulan 100. Oh betul. Saya kok sama hitung ya, jarang saya melihat duit begitu waktu itu. Lumayan lah itu. Dan dia mengaku, Tuhan, saya mengaku. Ini bukan persoalan saya berbicara perpuluhan, saya berbicara persoalan cara Tuhan membeli seseorang untuk kembali kepada ketaatan. Ibu bapak dikasih Tuhan, apa bangganya kita melanggar Tuhan dan peraturannya dan kehendaknya dan rencananya. Orang percaya kebanggaan sejati adalah ketika hak istimewa untuk taat pada Tuhan kita hidupkan dalam diri kita. Amin. Amin. Karena ketaatan itu indah, ketaatan itu mulia, dan berkat itu hanya efek. Ya. Ketaatan bukan prosedur untuk mendapatkan berkat, tapi ketaatan adalah hakikat dari kenikmatan itu sendiri. Terlalu banyak kita suka berdalih-dalih dengan Tuhan. Ya. Entah gimana nih, kamu bukan hanya ketemu jemaat biasa, ketemu hamba Tuhan, ketemu orang. Apa, minta maaf saya tidak bisa hadir ibadah, ada sesuatu yang perlu saya layani. Apa? Itu ada orang tetangga sudah kelaparan, saya terpaksa harus bikin mie ayam di hari Minggu, jadi terlambat Pak. Wah, rohani juga kan? Betul gak? Betul? Halo, betul. Masih bersama dengan saya, saudara? Terlalu banyak kita berkelit-kelit dengan Tuhan. Udahlah, wah ini sebuah kebodohan kalau kita berkelit dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup membeli kita. Tuhan sanggup memblokade pelarian saudara, pengingkaran saudara dari Tuhan. Tuhan sanggup mengalahkan yang sepertinya kita sudah melakukan kebenaran, tetapi belum tepat dengan Tuhan. Tuhan sanggup menobatkan kita seutuh-utuhnya. Kalau kita merasa sudah bertobat padahal baru mengakui sepintas. Ya. Sampai akhirnya pasal 2, Yunus menangis di perut ikan. Nah, saya kira ini sejarah real. Saya tidak setuju para kaum liberal berkata, Pak itu dongeng. Saya mau beri jawaban. Di ensiklopedia ada 2 kasus seorang saudagar dimakan ikan 3 hari 3 malam, bahkan ada 4 hari tidak mati, pingsan, hanya tubuhnya hancur. Karena enzim-enzim yang membakar tubuh manusia itu. Apa susahnya menerima peristiwa historis dari si Yunus ini? Bahwa Yunus merasakan penderitaan sungguh-sungguh. Ya. Apa Tuhan mau didik kita dulu baru kita on the track? Atau kita terus berusaha on the track? Karena kita tahu kedaulatan Tuhan
tidak pernah bisa dikangkangi, diakali, dimain-maini. Jangan pernah berkelit, karena Tuhan selalu bisa membeli. Mari kita berdoa. Haleluya.